Teman-teman koperasi, hari ini tanggal 25 Agustus 2020 saya berada di Hotel Gerage Ramayana Kota Yogyakarta. Hari spesial bagi kami orang-orang koperasi, pegiat koperasi terkait dengan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Koperasi UKM Naker Trans Kota Yogyakarta. Hari ini di sela-sela kesibukan Kepala Bidang Koperasi Kota Yogyakarta, saya bisa bincang-bincang untuk siang hari ini. Selamat siang Pak Hari. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diskusi ataupun untuk saya tanya terkait dengan Dinas Koperasi UKM Naker Trans Kota Yogyakarta. Ya. Bu, kalau Dinas Koperasi itu sebetulnya fungsinya sebagai apa ya, Bu? Dinas Koperasi ini sebagaimana peraturan wali kota, ini tugasnya adalah untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang ada di wilayah kota Yogyakarta. Kalau pembinaannya seperti apa, Bu? Jadi untuk pembinaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Naker Trans Kota Yogyakarta, ini tentu saja kalau pembinaan koperasi tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Perkoperasian, yaitu Undang-Undang 25 tahun 92. Kalau tidak salah di pasal 60-nya itu disampaikan bahwa pemerintah ini menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi untuk pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. Kemudian juga pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Tujuan dari pelaksanaan pembinaan dari koperasi ini yang pertama adalah bahwa pemerintah ingin memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi koperasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembinaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini adalah pemerintah berupaya untuk meningkatkan, memantapkan koperasi agar koperasi itu bisa menjadi koperasi yang sehat usahanya, kemudian kuat kelembagaannya, kemudian mandiri dan tangguh. Kemudian yang ketiga, agar koperasi ini nantinya bisa memberikan tata hubungan, pemerintah bisa memberikan tata hubungan usaha yang seluas-luasnya, saling menguntungkan baik antara koperasi maupun dengan badan usaha lainnya. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah untuk pemerintah berupaya untuk membudayakan koperasi di masyarakat. Ini tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan ada beberapa pelaksanaan tugas realisasinya yang sudah, sedang, dan akan kami laksanakan. Jadi beberapa di antaranya perlu kami sebutkan. Yang pertama adalah untuk pemberdayaan atau pembudayaan koperasi di masyarakat. Ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Pertama, pelaksanaan kegiatan penyuluhan peningkatan kelompok prakoperasi. Ini bagi masyarakat yang ingin tahu tentang koperasi, bisa minta penyuluhan atau pembinaan kepada dinas tentang perkoperasian. Juga kepada kelompok prakoperasi yang ingin berkoperasi, salah satu syaratnya adalah wajib mengetahui tentang berbagai hal tentang koperasi sehingga wajib dilakukan penyuluhan perkoperasian. Kemudian terkait dengan pembudayaan atau pemasyarakatan koperasi tersebut, yang ketiga adalah kami dari dinas juga melaksanakan kegiatan penilaian kelompok prakoperasi. Jadi ini sebagai bentuk apresiasi kami dinas pada masyarakat, karena di masyarakat saat ini banyak sekali kelompok prakoperasi. Tujuannya adalah bagi kelompok-kelompok prakoperasi ini nanti yang belum melaksanakan nilai-nilai dan prinsip koperasi, ini bisa melaksanakan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Tetapi bagi koperasi-koperasi, kelompok prakoperasi yang sekarang sudah melaksanakan nilai-nilai dan prinsip koperasi, ke depan kami dorong untuk bisa meningkatkan kelembagaannya menjadi berbadan hukum koperasi. Dari pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan di 14 kecamatan, ini mudah-mudahan nanti tahun demi tahun jumlah koperasi akan semakin meningkat.
karena beberapa kelompok prakoperasi yang sudah melaksanakan nilai dan prinsip-prinsip koperasi terus kami dorong untuk berkoperasi. Ini yang pertama. Kemudian realisasi yang kedua adalah terkait dengan kegiatan peningkatan SDM koperasi. Seperti saat ini kami sedang mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas koperasi PK2 UKM dari anggaran dana alokasi khusus. Ini tujuannya adalah agar para pengelola koperasi maupun organisasi koperasi, perangkat organisasi koperasi, pengurus pengawas bisa lebih meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Jadi untuk kegiatan ini kami sudah melakukan yang pertama adalah sertifikasi kompetensi bagi manajer koperasi. Kebetulan kemarin dari anggaran yang ada kami hanya cukup memberikan bantuan untuk 15 manajer koperasi, tetapi pada pelaksanaannya ada 25 manajer koperasi yang tidak kami subsidikan anggaran, tetapi mereka secara mandiri bisa melaksanakan uji kompetensi. Kemudian untuk pelatihan seperti hari ini, pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan terapan atau secara vokasional. Jadi para peserta pelatihan tidak saja begitu menerima ilmu, tetapi juga ada satu hasil yang mereka dapatkan. Seperti saat ini mereka melaksanakan ikut serta kegiatan pelatihan penyusunan SOM dengan harapan pada pelatihan ini nanti kami ada dua tenaga pendamping ini bisa mendampingi sampai dengan koperasi ini mempunyai konsep SOM, standar operasional manajemen, sehingga konsep atau konsep standar operasional manajemen ini nanti kami harapkan bisa musyawarahkan lagi dengan pengurus koperasi, sehingga kami harapkan nanti pada pelaksanaan rapat anggota tahunan ini SOM dari masing-masing koperasi bisa disosialisasikan kepada anggota koperasi dan disahkan pada rapat anggota koperasi. Jadi sampai dengan hal tersebut pelatihan hari ini kami laksanakan. Gitu ya Bu ya. Luar biasa ya, dari dinas sudah menjalankan baik pendampingan, pelatihan maupun dari yang prakoperasi menjadi koperasi. Bu, kalau di Kota Jogja sendiri ada nggak ya koperasi yang bermasalah? Kemudian apa yang dilakukan oleh dinas dalam hal pengawasan terhadap koperasi-koperasi bermasalah? Untuk koperasi bermasalah di Jogja itu juga ada. Jadi terkait dengan hal tersebut beberapa kegiatan kami laksanakan. Salah satu diantaranya kami juga menyediakan sarana untuk konsultasi. Sebetulnya sarana untuk konsultasi ini tidak hanya secara online, tetapi juga secara face to face. Jadi secara online anggota koperasi ataupun pengurus koperasi yang akan menyampaikan, yang akan berkonsultasi kepada kami dilaksanakan melalui web kami, Klinik Koperasi Sehat. Jadi untuk Klinik Koperasi Sehat ini selain sebagai salah satu pembelajaran bagi koperasi-koperasi untuk bisa tahu mengenai IT, juga sebagai salah satu media informasi, media konsultasi, media pengaduan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian juga selain itu kami juga mengadakan menerima konsultasi secara face to face. Jadi ada beberapa anggota koperasi yang mungkin ada pelayanan yang kurang baik dari koperasinya, ini menyampaikan kepada kami. Dan ini kami tindak lanjuti. Jadi pengawasan koperasi tidak hanya secara aktif ada laporan, tetapi secara pasif pun kami lakukan. Melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada kami, kemudian kami verifikasi, setelah itu kami tindak lanjuti. Jadi dari beberapa koperasi yang mengalami permasalahan, selain kami datang secara langsung, juga kadang-kadang kami mengundang mereka. Kami juga pada pelaksanaan pengawasan ini, tahun ini melibatkan beberapa tenaga ahli untuk melaksanakan pemeriksaan ataupun penelusuran terkait dengan permasalahan yang ada pada koperasi. Ini semata-mata untuk membantu koperasi agar nantinya mereka bisa membangkitkan kembali bagaimana kalau koperasinya sekarang sudah tidak
berjalan lagi, nanti bisa berjalan dengan baik setelah ada rekomendasi dari tim ahli yang kami tunjuk untuk mengadakan penelusuran bagi koperasi. Bu, di samping ada koperasi yang bermasalah kan dinas sudah menjalankan pendampingan ya, pengawasan juga, konsultasi juga. Nah, di Kota Jogja kan banyak ya Bu ya koperasi-koperasi yang sebetulnya lebih banyak yang bagus dibanding dengan yang bermasalah gitu kan. Bisa nggak Bu ya merekomendasikan, karena kami di channel ini kan pengen mengekspor terkait dengan koperasi-koperasi yang bagus biar diketahui oleh masyarakat umum. Sebetulnya banyak koperasi-koperasi di kota yang bagus, yang bisa menjadi contoh bagi koperasi-koperasi yang lain. Tetapi karena itu tadi kadang-kadang satu koperasi bermasalah, jadi terus nama koperasi secara keseluruhan seringkali menjadi kambing hitamnya. Banyak koperasi yang ada di kota yang bisa diteladani oleh koperasi-koperasi yang lain sebetulnya. Setelah kami lakukan beberapa verifikasi dari 10 koperasi besar di Kota Yogyakarta, ini ternyata koperasi yang paling maju di kota ini ada sekitar 4 koperasi karyawan, kemudian 3 koperasi pegawai, 2 koperasi berbasiskan masyarakat, dan 1 koperasi dari TNI Polri. Itu menurut data yang ada di Dinas Koperasi UKM Nakertrans. Selain mereka, asetnya juga paling banyak terkait dengan omset, mereka juga dalam setiap tahunnya ini juga selalu mengalami kenaikan. Ya, terima kasih Bu, bincang-bincang pada siang hari ini menarik sekali. Paling enggak sebagai penggerak koperasi, orang-orang yang banyak berkecimpung di koperasi tahu bahwa dinas itu banyak program baik dari binaan maupun juga pengawasan. Terima kasih waktunya Bu Prabani Tias sebagai Kabid Koperasi Kota Yogyakarta. Teman-teman koperasi, demikian informasi yang kami gali terkait dengan sekilas pembinaan dan pengawasan koperasi di Kota Yogyakarta. Mungkin lain kali kita akan ketemu dalam kunjungan ke koperasi-koperasi yang lain agar koperasi Kota Yogyakarta semakin semangat untuk memperbaiki, untuk jadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.